Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil واغفر لنا ما مضى يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم يا ربي بمصطفى بلغ مقام ولن يضيق رسول الله جاهك بإذ الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي يا نفس لا تكنتي من زلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي لعل رحمة ربي هنا يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم يا ربي يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا ربي بالمصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Hadirin jamaah salat subuh, jamaah kajian Jumat hebat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih diberikan nikmat karunia, rahmat, berkah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa melangkahkan kaki kita dari rumah kita masing-masing menuju Masjid Al-Mu'minin. Dalam rangka kita bersama-sama tadi kita melaksanakan ibadah salat subuh. Mudah-mudahan ibadah salat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita lanjutkan duduknya kita
di masjid ini untuk bersama-sama menambah ilmu kita, di mana duduknya kita di majlis-majlis ilmu seperti ini akan mengantarkan kita Allah berikan ampunan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan juga seluruh para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah sekalian, pagi ini kita masih melanjutkan kajian kita tentang hari kiamat. Sesuai dengan namanya hari kiamat. Kalau di bahasa Arab kan menjadi yaumul kiamah. Boleh yaumul kiamah, boleh yaumul kiamah, boleh juga yaumil kiamah. Sama saja makna. Dan kali ini kita akan bahas nama-nama lain atau sebutan-sebutan lain selain yaumul kiamah yang maknanya sama, ya, yaitu hari kiamat juga. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ya, dengan banyak nama. Ya, dengan banyak nama. Yang pertama tentu adalah yaumul kiamah atau yaumul kiamah. Secara maknawi yaumul kiamah terdiri dari 3 kata, yaitu yaum, qiyam dan ummah. Ya. Yaum itu artinya hari. Ya. Jadi kalau dikatakan yaum berarti hari. Qiyam berdiri atau bangkit. Ya. Dan mahnya itu dari kata umat atau ummah. Jadi yaumul qiyamah, hari berdirinya, hari bangkitnya umat manusia. Ya. Itulah disebut dengan yaumul qiyamah. Ya. Jadi nanti kita akan ketemu yang namanya yaumul qiyamah. Tidak mungkin ya kita enggak ketemu dengan demikian. Karena memang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa yaumul qiyamah itu adalah hari yang pasti datang. Di samping yaumul qiyamah ada lagi sebutan lain yang Allah berikan untuk yaumul qiyamah, yaitu as-sa'ah. Kita bisa lihat dalam Al-Qur'an ya, dalam surah Ghafir ya, surah 40 ayat 59. Secara maknawi as-sa'ah itu artinya hari yang menentukan, as-sa'ah. Atau kita sering menyebutnya saat kita berjumpa, saat kita bertemu, saat kita berpisah, itu namanya as-sa'ah. Ya. Sebutan lain buat hari kiamat adalah as-sa'ah. Dalam surah Ghafir ayat 59 Allah jelaskan firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas sa'ata la'atiyatun la raiba fiha. Ya. Walakin aksaran nasi la yu'minun. Kita lihat dalam Al-Qur'an dalam surah Ghafir ayat 59, innas sa'ah, sesungguhnya sa'ah. Kata sa'ah di sini adalah nama lain buat sebutan hari kiamat. Jadi kalau dikatakan inna sa'ah, itu maknanya sesungguhnya hari kiamat la'atiyat, sungguh pasti akan datang. La raiba fiha, tidak ada keraguan lagi. Artinya tidak perlu kita ragukan. Orang yang beriman harus mengimani pasti akan datangnya hari kiamat. Cuma tidak tahu kapan persisnya. Tidak ada yang tahu kapan datangnya hari kiamat. Nabi pun tidak tahu. Ketika ditanya oleh sahabat-sahabat, ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Tidak tahu. Tidak hanya Nabi, malaikat Jibril pun bertanya, kapan hari kiamat? Pun tidak tahu. Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas orang yang beriman tidak boleh mengingkari. Harus meyakini bahwa innas sa'ata la'atiyat. Sesungguhnya as-sa'ah atau nama lain untuk yaumul qiyamah
bahwa kiamat itu la'atiyatun, sungguh pasti datang, pasti datang. Ya. La raiba fiha, tidak ada keraguan akan kedatangan hari kiamat. Walakin akan tetapi aksaran nas, kebanyakan manusia la yu'minun, tidak beriman. Dan memang ketika terjadi hari kiamat itu semua orang dalam kondisi tidak beriman. Kalau masih ada orang yang beriman, maka tidak terjadi kiamat. Ya. Kalau masih ada orang beriman, masih ada orang mau ngaji, duduk di majelis ilmu, mau berzikir, mau mendekatkan diri kepada Allah, itu belum terjadi hari kiamat. Hari kiamat itu hari di mana orang-orang seluruhnya sudah tidak beriman lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi diawali dengan adanya Dajjal, ya, di mana kita akan dirusak keimanan kita, seperti itu. Dan itu pula Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita membaca doa sebelum salam pada saat tahiyat akhir. Jadi dalam soal itu kan ada rukun kauliyah, ada rukun fi'liyah. Rukun kauliyah itu rukun di mana kita harus mengucapkan. Rukun fi'liyah rukun di mana kita harus bergerak. Ya kan? Mengangkat tangan itu rukun fi'liyah. Ruku, sujud itu fi'liyah. Dan rukun fi'liyah yang terakhir dalam sholat adalah tahiyat akhir. Tahiyat awal enggak termasuk, ya, itu sunnah. Karena tidak semua sholat ada tahiyat awalnya. Seperti tadi sholat subuh, ada tahiyat awalnya enggak? Enggak ada, langsung saja kepada tahiyat akhir. Ya. Itu menunjukkan bahwa tahiyat awal itu sunnah. Jadi kalau seandainya kita sholat isya misalnya, yang ada tahiyat awalnya, di rakaat kedua kita lupa tahiyat awal, habis rakaat kedua langsung berdiri lagi, nggak apa-apa, ya, terusin saja, ya, gitu. Gak usah, wah lupa tahiyat awalnya, duduk lagi, enggak, teruskan saja baca Fatihah dan seterusnya. Ya. Dan di rukun fi'liyah yang terakhir dalam sholat ada yang namanya duduk tahiyat. Ya. Dan duduk tahiyat itu disebut dengan nama itu karena di situ ada bacaan at-tahiyat, tahiyatu barakatuh salawatu thayyibatillah, assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillah salih, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali fil alamin innaka Hamidum Majid. Setelah innaka Hamidum Majid, jangan buru-buru salam, baca doa itu. Rasulullah ajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Begitu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahanam. Aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnahnya Dajjal. Seperti itu. Kita berlindung kepada Allah dengan semua itu. Kita baca di tahiyat akhir sebelum Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh ditambahkan lagi dengan doa yang lain, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Boleh
Banyak doa-doa yang diajarkan Rasulullah ya sebelum salat. Jadi jangan buru-buru salat. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang dulu-dulu, qaddamtu wa ma akhartu, yang akan datang. Sebelum kita berbuat ya, kita minta perlindungan kepada Allah agar Allah ampuni dosa-dosa kita. Di majlis ini kita baik-baik saja, bertakwa. Keluar dari masjid aja ya, udah ngomelin orang ya, udah ngejelekin orang. Misalnya, tapi insyaallah kan ya. Maka itu kita bermohon kepada Allah. Allah maghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu, ya Allah, ampuni dosa-dosa yang dulu dan juga dosa-dosaku yang akan datang. Wa ma asrartu, dan dosa-dosaku yang tidak nampak. Ya, yang kita sembunyikan. Ada dosa-dosa kita yang kita sembunyikan, yang orang lain nggak tahu. Dan kita memang harus menyembunyikan dosa kita. Jangan kita pamerkan. Oh, gue kemarin habis berzina. Wah, kemarin habis main judi. Jangan dipamerin. Ya. Wa ma'alantu, dan dosa-dosa kita yang kita publikasikan. Jadi ada dosa yang asrar, ada a'lan. Asrar dari kata sir ya. Seperti itu. Makanya ada nikah siri. Tahu nikah siri? Nikah yang diam-diam ya. Ada nikah yang a'lan, dipublikasikan. Seperti itu. Dosa begitu juga. Ada dosa yang kita sembunyikan, ada juga dosa yang kita publikasikan. Orang semua jadi tahu kita berbuat dosa. Main judinya di depan jalan, mabuk-mabuknya di tengah jalan. Jadi orang tahu, wah, dia udah nggak ada malunya lagi ya, berbuat dosa di keramaian, di kerumunan orang, seperti itu ya. Jadi itulah dosa yang termasuk dosa asrar itu dan dosa a'lan, dosa yang kita publikasikan. Jadi orang pada tahu kita berbuat dosa. Dan zaman sekarang juga sudah marak, yaitu judi online, ya kan? Perzinahan online, semua yang sifat-sifatkan online ya sudah. Bahkan aplikasinya di HP sudah banyak. Betul. Ya. Itulah wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asrartu, dan dosa-dosa yang kita menghabiskan waktu, menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang tidak baik. Seringkali kita ya banyak menghabiskan waktu untuk amalan yang tidak baik. Coba kita bisa hitung umur kita berapa? 30, 40, 50, 60, 70. Banyakan mana waktu yang kita gunakan untuk kebaikan atau tidak? Itu jadi ukuran bagi kita. Wa ma asraf wa ma anta a'lamu bihi minni, dan apa-apa yang engkau ya Allah lebih tahu daripada aku. Ya. Karena kita lupa dengan dosa kita sendiri. Tapi Allah Maha tahu. Antal muqaddim wa antal muakhir. Engkau ya Allah yang permulaan, engkau Allah yang terkemudian. Ya. Allah lebih dulu adanya, dan Allah juga tetap ada sampai akhir ya, kehidupan ini. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau ya Allah. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang membolak-balikan hati ya, tetapkanlah hatiku dalam agama. Boleh kita baca seperti itu ya sebelum kita mengucapkan assalamualaikum. Dan masih banyak lagi doa-doa yang lain ya. Boleh kita baca asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim dan seterusnya. Banyak riwayat dan hadis-hadis menjelaskan bacaan-bacaan setelah tahiyat akhir innaka hamidum majid kita baca doa.
Baik hadirin jemaah sekalian, kita lanjutkan lagi ya. Kemudian Allah juga menyebut hari kiamat dengan sebutan lain, yaitu al-akhirah. Sesuai dengan namanya, al-akhirah bermakna akhir atau penghabisan ya. Kalau sudah berakhir berarti penghabisan ya. Karena hari kiamat itu hari di mana segala yang ada di dunia ini berakhir, nggak ada lagi kehidupan, sehingga disebut oleh Allah ya, yaumul qiyamah, itu al-akhirah. Apabila dia banyak amalan yang jeleknya, buruknya, maka ia mendapatkan balasan neraka. Jadi surga dan neraka tergantung perbuatan kita. Itulah yaumiddin atau yaumuddin, nama lain buat dalam Al-Quran dalam surah As-Saffat ayat 21, surah yang ke-37 setelah Yasin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hadza yaumul fasl, hadza yaumul fasl allazi kuntum bihi tukadzibun. Inilah yaumul fasl, hari pemisahan, hari di mana diputuskan segala sesuatu tentang manusia. Jadi hari kiamat disebut oleh Allah dengan sebutan lain, yaumul fasl. Hadza yaumul fasl allazi kuntum bihi tukadzibun, yaitu hari yang kalian semua mendustakan. Kalau kita termasuk orang yang mendustakan datangnya kiamat, maka akan ketemu. Jadi kalau kita mengimani, insya Allah kita akan ketemu dengan hari kiamat. Karena kita sudah wafat. Kemudian yang ketujuh, yaumul qiyamah disebut juga dengan yaumul jam. Yaumul jam secara makna jamu artinya berkumpul. Yaumul jamu, hari di mana manusia berkumpul. Hari semua manusia dikumpul di padang mahsyar. Tidak ada yang terlewat. Semuanya pasti kita akan kumpul. Dalam surah Asy-Syura ayat 7 dikatakan, wa kadzalika auhayna ilaika qur'anan arabiyyan. Yang demikian itu kami wahyukan kepada kamu, yaitu Qur'anan arabiyyan. Jadi Allah berikan wahyu kepada kita itu dikatakan ilaika, di situ maksudnya kepada Nabi Muhammad. Kalau kita nggak dapat wahyu, sehingga wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW ya, dikumpulkan ya, dalam satu mushaf yang namanya Quran. Quranan Arabiyyah, Quran yang berbahasa Arab. Juga ada Quran yang bukan berbahasa Arab, berarti tidak asli atau bukan asli. Quran yang sebenarnya ya Quranan Arabiyyah. Litunzira ummul Qura, dan fungsi dari Al-Quran itu untuk menjadi peringatan ummul atau ummal Qura, penduduk Mekah saat itu, wa man haulaha, dan penduduk sekitar, wa tunzira yaumal jam, dan Quran itu juga menjadi peringatan akan datangnya yaumal jam, datangnya yaumal jam, sebutan lain buat hari kiamat. Jadi kita tahu hari kiamat itu bagaimana dan apa yang terjadi, itu semua sudah dijelaskan di dalam Quran. Quran yang berbahasa Quran Arabiyyah. Wa tunzira yaumal jam. Quran lah yang memberikan peringatan kepada kita akan datangnya yaumul jam, hari berkumpul.
Kata yaumul jam itu sebutan lain buat yaumul qiyamah. La raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalam. Di yaumul jam'i itu, di hari berkumpulnya manusia, atau sebutan lain buat hari kiamat, di hari itu fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagian dimasukkan ke surga, sebagian lain, sekelompok lain lagi bisa di neraka. Kata sa'ir itu maknanya neraka, nama lain buat neraka. Sa'ir. Ada di sini yang namanya sa'ir. Kalau yang namanya sa'ir berarti dia neraka. Sa'ir, oh Pak Sa'ir, oh berarti dia neraka. Jangan kasih nama anak kita, cucu kita sa'ir. Sa'ir pakai ain ya. Itu artinya neraka. Yang berikutnya Allah menyebut yaumul qiyamah dengan sebutan yaumul tanad. Yaumul tanad. Itu yaumul tanad. Hari saling memanggil. Di hari itu semua amal kita akan memanggil manusia. Semua amal-amal kita memanggil kita. Dalam surah Ghafir ayat 32 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ya qaum inni akhafu 'alaikum yaumat tanad. Wahai kaumku, sesungguhnya aku benar-benar khawatir terhadap kamu akan siksaan pada yaumat tanad, pada hari tanad, hari di mana semua saling memanggil. Yaumat tanad sebutan lain buat hari kiamat. Jadi nanti amal-amal kita memanggil kita. Jadi yang suka minum keras, suka berjudi, itu nanti amal kita akan manggil. Mula kamu kan dulu suka minum. Mula kamu kan dulu suka berzina. Pula dipanggil. Manggil-manggil suara itu, manggil-manggil orang yang kalau kita sering sholat berjamaah, sering hadir majlis taklim, wahai pula kau dulu sering suka berada di majlis ilmu, suka berjamaah dan seterusnya. Manggil. Terus itu kalau yang manggil-manggil kita adalah ya amalan yang baik. Betul? Maka nanti di kuburan kita Allah utus makhluk yang begitu ganteng, yang begitu tampan, yang begitu cakep, yang begitu rapi. Enak dilihat. Ketika kita bertanya, siapa kamu? Aku adalah amal. Oh, rupanya. Dia sering beramal yang baik. Maka Allah hadirkan, Allah datangkan makhluk yang menyenangkan kita lihat. Berarti amal kita jadi sejak di kubur berwujud menjadi makhluk yang menyenangkan. Untuk apa? Menemani kita sejak kita berada di. Begitu pula kalau kita berbuat amalan yang buruk, amalan yang jelek, maka akan ditemani pula oleh makhluk yang amat jelek, bahkan amat mengerikan. Yang kita termasuk orang yang dijauhkan dari perbuatan. Kita pengen terus bisa berbuat baik, terus bisa beramal, sehingga amal-amal soleh kita memanggil kita. Kita suka membaca Quran, kita suka berzikir, itu memanggil. Tahu suka kan? Senang. Ada orang ke dokter, waktu itu berobat. Ngomongnya sama dokter gitu, dok, saya suka buang air. Tapi dokter dia suka, kalau mau suka buang air ya, tapi karena dia suka. Dok, saya suka batu-batu, ya udah kalau suka berarti nggak usah berobat, kok dia suka. Karena dia suka. Bagi orang Cikarang,
Dia berak-berak, mau berobat sama dokter. Semuanya apa? Dok, saya berak-berak baik. Ini tuh dokter baik. Bilang sama dokter apa? Berak-berak baik. Sekarang begitulah. Segala amalan yang kita sukai itu akan memanggil kita nanti. Itulah yang makan. Makanya Allah SWT ingatkan, wa ya qaumi inni akhafu alaikum, wahai kaumku, sesungguhnya aku sangat khawatir terhadap kalian bila ketemu yaumat tanad, hari di mana semua amal kita memanggil. Itulah sebutan lain buat yaumul qiyamah. Itu baru 8. Masih banyak lagi sebutan lain buat hari kiamat. Ya, kita akan lanjutkan di pengajian. Sebelum itu ada yang bertanya? Ya. Waalaikumsalam. Iya. Kata mahsyar, tempat berkumpul. Wallahu a'lam, kita nggak tahu persisnya. Seperti lapangan bola, seperti gor, seperti apa. Yang jelas nanti Allah kumpulkan di padang mahsyar, satu tempat yang namanya mahsyar. Mahsyar itu dasar, artinya tempat berkumpulnya semua umat. Dan ketika berkumpul di padang mahsyar, kata Rasulullah bercerita kepada Aisyah, wahai Aisyah, nanti orang akan dikumpulkan dia dalam keadaan telanjang, gak ada yang pakai baju, gak ada yang pakai, dan kelihatan aurat kita, dan tidak berkhitan. Dijelaskan Rasulullah tidak berkhitan. Di sini kan semua dihitan kan, Bapak? Ada yang belum dihitan? Nah, nanti dikembalikan di padang mahsyar dalam keadaan tidak berkhitan. Sampai Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah saat itu kita nggak malu tuh? Ya, kelihatan aurat kita. Kata Rasulullah, semua manusia sedang dalam kondisi kekhawatiran akan amalnya. Jadi dia nggak memperhatikan yang gitu-gitu. Dan keperhatian itu bukan urusan gituan. Kalau sekarang di dunia masih perhatiin ya, coba di sini jalan ada orang telanjang bulat, pasti jadi perhatian. Di yaumil mahsyar semua orang meskipun dalam kondisi telanjang, tidak berkhitan, tidak memperhatikan yang begitu. Yang diperhatikan amalnya, bagaimana kondisi dia nanti. Semua manusia dalam kondisi ketakutan, apalagi amal-amalnya yang sudah manggil-manggil, amal kebaikannya, amal kejelekan di yaumul tanad. Jadi wallah alam kondisi gimana ya pada masa terpasuk seperti lapangan itu Allah yang akan menentukan. Kita nggak usah mikirin ya gimana nanti ini tempatnya, nggak usah. Yang penting jelas kata Rasul, nanti semua manusia yang pernah hidup ya, dari Adam alaihissalam manusia pertama sampai manusia yang terakhir dikumpulkan di mahsyar. Ada lagi yang bertanya? Iya. Waalaikumsalam. Apa sih alasannya Allah kenapa tidak memperkenankan kita sama Nabi untuk mengetahui tentang hari kiamat tersebut? Kemudian semuanya hancur. Ada nggak sih yang tidak hancur pada saat hari kiamat? Kemudian hal-hal apa saja tanda-tandanya hari kiamat selain tidak adanya iman di sesama kita karena banyaknya kejadian seperti ini. Itu aja Pak. Iya. Jadi hari kiamat itu hari kehancuran. Gak ada yang tidak hancur. Apalagi matahari, bulan bertemu.
bahkan bumi terbelah, air laut memanas, bahkan tumpah ruah. Di bumi ini 2/3-nya adalah air, semuanya tumpah. Bagaimana manusia hidup dalam kondisi seperti itu? Jadi intinya semua makhluk tidak ada yang hidup. Ketika sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil, ada yang mengatakan malaikat Israfil meniup 2 kali, ada yang mengatakan 3 kali. Tiupan pertama tiupan yang menghancurkan seluruh alam, dan tiupan kedua membangkitkan semua umat manusia yang pernah. Itulah kondisi yaumul qiyamah. Semuanya hancur, gak ada yang tidak hancur. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu siapa yang tidak hancur. Kenapa? Kenapa Allah tidak beritahu kapan hari kiamat? Ya nggak ada yang tahu. Itu rahasia Allah. Ya wallahu alam. Nabi pun tidak tahu kapan. Jangankan Nabi, malaikat pun tidak tahu. Bahkan malaikat Israfil yang ditugaskan untuk meniup sangkakala pun tidak tahu kapan kiamat. Kalau Allah sudah tertugas, Israfil tugas ternyata baru ditiup. Israfil sendiri nggak tahu. Kalau tahu gua Israfil gitu terus tinggal berapa hari lagi, tinggal berapa bulan lagi, tinggal berapa tahun lagi. Dulu ada yang pernah mengira-ngira, oh nanti tahun 2030 akan kiamat, 2045 dan seterusnya. Enggak ada yang betul. Tidak ada yang tahu kapan hari kiamat itu terjadi. Itu rahasia. Yang jelas bagi kita orang beriman, yakinlah wa anna sa'ata la'atiyat. Sesungguhnya kiamat itu pasti datang. La raiba. Tidak ada keraguan. Itu yang harus kita ingat. Soal kapannya itu rahasia Allah. Kenapa Allah merahasiakan? Ya kalau sudah rahasiakan, kita jangan maksa-maksa. Ya kan? Pengen tahu juga kapan sih, ngapain? Kepo. Ya. Kita pengen tahu aja kapan sih. Kapan sih kiamat? Gak usah. Itu urusan Allah, ya kan? Urusan Allah. Ngapain kita ngambil urusan Allah? Urusan kita juga banyak. Ya. Urusan kita beramal. Ya. Urusan kita beramal. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang beramal kebaikan, maka Allah akan tunjukkan amal kebaikan kita. Dan amal kebaikan itu akan manggil-manggil, fulan, fulan. Dulu engkau telah banyak berbuat kebaikan dan seterusnya. Kau menderinci lebih banyak lagi. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Begitu juga kalau kita berbuat amal yang syarron, yang jelek, nanti dia kiamat pun akan ditunjukkan. Dulu kamu kan suka ini, ya kan? Begitu. Itu saja ibu-ibu, bapak, jemaah sekalian, pengajian kita pada Jumat. Oh satu lagi, ya boleh dah. Ya. Ya. Jadi ketika kiamat terjadi, tidak ada seorang pun yang beriman. Jadi ketika masih ada orang beriman, Allah malu menzolimi hamba. Jadi karena semua orang sudah tidak ada yang beriman, ya udah hancur. Kezoliman itulah yang membuat kehancuran semua umat manusia sebenarnya. Kalau dia orang baik, orang beriman, siapapun dia, mau kiai, mau ulama, mau ustaz, mau habib, mau ajengan, siapapun, ya, kalau dia beriman,
maka dia akan dihindari. Ya. Dia nggak ngelihat datangnya kiamat. Tapi kiamat pasti datang. Pasti datang. Tapi dia tidak mengalami. Maka itu kita sering-seringlah bertemu dengan orang baik, hadir di majelis ilmu, ya, banyak berbuat baik. Karena perbuatan-perbuatan baik itu dan keimanan itu akan menjadikan ya, penghalang datangnya kiamat. Selama masih dalam beriman, ya, masih jauh untuk kiamat. Tapi tetap kiamat itu pasti datang. Dan kiamat itu sudah dekat sebenarnya. Yang menunjukkan dekat dan jauhnya hanya Allah. Tapi yang jelas kiamat pasti datang. Demikian ya Bapak dan Ibu sekalian, kita akhiri ta'lim kita dengan kumpul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa mengantarkan kita menuju bahagia dunia wal akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisil Fatihah wa bi karamatil Fatihah افتح لنا أبواب الخير واجعلنا من أهل الخير واختم لنا بالخير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يعطي يغفر ويرحم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.